Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Azliana dengan NPM 247820009. Saya dari Teknologi Rekayasa Internet kelas 2A. Di sini saya ingin membuat video 10.3.5 yaitu Troubleshoot Default Gateway Issues. Pada paket tracker ini, yaitu tujuan lab ini nih untuk memperbaiki masalah konektivitas jaringan yang disebabkan oleh konfigurasi default gateway yang salah atau belum diatur, agar memahami cara kerja komplikasi antar jaringan dan pentingnya pengaturan IP yang benar. Jadi yang pertama, di sini saya akan mengisi profilnya terlebih dahulu. Fadila Azliana, NPM-nya 247820009. Oke. Nah, pada paket tracker kali ini diberikan tabel addressing, ya ada device-nya, interface, IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Di sini objectives-nya itu ada 2, yaitu part 1-nya verify network documentation and isolate problems. Part 2-nya implement, verify, and document solution. Lalu ini instruksinya, yaitu part 1 step 1 ini, before you can effectively test a network, you must have complete documentation. Ini kita melihat untuk didokumentasikan ininya, jaringan-jaringan ini apakah ada problemnya gitu, terus di test and verification documentation ya. Jadi di sini tes dulu di ping dari PC 1 ke PC 2 apakah sukses. Ini kan tidak nih. Kenapa ininya? Apa isusnya gitu ya. Jadi karena IP address on PC 1. Jadi solusinya gimana? Solusinya harus change PC 1 IP address. Jadi mengubah IP address yang ada di PC 1. Coba kita coba PC 1 ke PC 2. Berarti di ping terlebih dahulu di desktop, terminal, bukan di command prompt, coba ping ke PC 2 yaitu 192.168 titik PC 2 10.110.11. Enter. Tunggu terlebih dahulu. Nah, ini request timeout, berarti dia tidak bisa ya. Nah, ini RTO, ini lagi loading. Nih, dia gagal 100% loss. Jadi gagal banget. Jadi di sini saya akan mengecek apakah IP-nya dan default gateway-nya ini pada perangkat-perangkat yang ada di sini, ada PC, switch, dan router ini apakah sama dengan tabel addressing tabelnya yang sudah ada. Kita cek di PC 1 di IP configuration. Ini kan PC 1. PC 1 itu ini. Nah ini. IP-nya 192.168, seharusnya 10.10, ini malah 11.10 ya. Jadi kita ubah 10.10. Oke. Terus ke PC 1 sudah, ke PC 2.
di desktop IP. Ini PC 2 nya 192.168.10.11 udah benar. Terus default gateway nya 168.10.1 karena dia dari switch 1 ya sudah. Dari melihatnya dari ini, dari default gateway itu kan yaitu alamat IP yang ada di router yang digunakan untuk mengirim data keluar jaringan gitu. Jadi dia harus 10.1 karena ini networknya 10.0. Lalu di PC 3 berarti kalau PC 3 ini default gateway-nya harus 11.1. Kita cek di PC 3. PC 3 IP-nya 11.10, terus subnet masknya 11.1 iya. Subnet masknya benar, maksudnya default gateway-nya 11.1. PC 3 iya benar. Terus ke PC 4. Di PC 4 ini IP-nya 11.11, subnet masknya ini. Nah, ini default gateway-nya salah. Seharusnya 11.1 karena networknya itu kan dia di 11.0. Jadi routernya pasti 11.1. Udah. Oke. Lalu setelah itu ke switch 1 untuk melihat apakah VLAN-nya sudah benar dan VLAN-nya sudah benar dan apakah default gateway-nya juga sudah benar. Apakah ada gitu di config S1 di CLI ini. Enter, enable terlebih dahulu, enable, terus config T. Lalu untuk melihat apakah sudah ada IP switch-nya ini, VLAN 1 ini, dan apakah sudah dimasukkan default gateway-nya, kita memakai show running config untuk melihat. Show run pakai tab ya. Harusnya di sini. So running config, enter. Nah, ini interface VLAN satunya sudah ya. Kan switch 1 tuh ini. Nih. Switch 1 192.168.10.2. Terus subnet masknya 255.255.255.0. Tapi dia belum dimasukkan default gateway-nya. Default gateway-nya itu kan 10.1 ya. Karena networknya itu di sini networknya 10.0. Jadi harus kita masukkan default gateway-nya terlebih dahulu. Config T, enter, terus masukkan IP default gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Enter. Udah. Oh ya, dilihat ini completion-nya sudah 71. Berarti kalau udah switch 1 kan sudah dimasukkan ini nih. Ini aduh. Nih di sini ada VLAN satunya, terus cek lagi ya. Coba dicek lagi. Exit.
show running config. Nah, ini default gateway-nya sudah berhasil dimasukkan. Kemudian ke switch 2. Switch 2 ini bisa dilihat saat di sini. Ternyata VLAN satunya belum. Aduh, gimana ini? Ini VLAN satunya itu belum dimasukkan. Ini tulisannya masih not set gitu. Jadi masuk ke CLI, enter, terus enable, lalu ke show dulu ya, show running config untuk melihat apakah sudah ada default gateway-nya. Nah, ini default gateway-nya sudah ada, tapi interface VLAN satunya belum. Jadi kita harus memasukkan IP VLAN satunya, IP address VLAN 1. Ini ke config deh, enter, lalu ke interface VLAN 1, lalu masukkan IP-nya IP address yaitu 192.168.11.2, subnet masknya 255.255.0, enter. Terus masuk dan ya. Ini completion-nya sudah 100%. Kita cek coba di exit terlebih dahulu. Exit lagi. Nah, jadi sudah berhasil dimasukkan interface VLAN satunya dan IP default gateway-nya sudah ada. Completion-nya juga sudah 100%. Jadi sekian paket tracker untuk 10.3.5 yang sudah saya atur untuk IP, address maupun default gateway-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.